Saudara-saudara Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh. Marilah kita kembali membuka bagian firman Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga di masa Natal ini. Kita akan membaca dan merenungkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat ke-25. Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat ke-25. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, beberapa saat lagi kami akan memasuki perayaan kelahiran-Mu. Beberapa hari lagi kami akan memaknai Allah Sang Immanuel di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah dunia. Karenanya ya Bapa, kami ingin mendalami kembali berita sukacita itu. Melalui kebaktian rumah tangga di tengah keluarga kami masing-masing, pada hari ini kami akan melihat kembali bagaimana berita sukacita itu pun memberi pesan kepada kami yang hidup di zaman ini. Karenanya kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pikiran dan hati kami sungguh boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan pada akhirnya dibentuk untuk menjadi gereja Tuhan yang benar, yang mampu untuk menjawab panggilan Tuhan di tengah hidup kami sehari-hari. Berkata-katalah ya Bapa, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan.
Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh, pada waktu yang lalu di tengah-tengah kebaktian di Minggu Advent yang pertama, saya sudah menyampaikan bahwa setiap agama punya cara tersendiri untuk bisa menyampaikan pesan atau makna perayaan yang dilakukannya kepada umat. Contohnya saudara-saudara, umat Islam ya, ketika merayakan Idul Fitri, rasanya tidak lengkap kalau tidak ada ketupat. Tetangga saya pernah menjelaskan ketupat itu kan dibuat dari daun kelapa yang dianyam sedemikian rupa, dijalin sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah wadah. Di dalamnya bisa dimasukkan beras, dimasak dan akhirnya bisa dinikmati bersama. Saudara, simbol ketupat ini menolong agar umat Islam, saudara-saudara kita itu bisa menjalin persaudaraan seperti daun kelapa yang kemudian dipakai untuk bungkus ketupat, dan dengan itu maka silaturahmi yang terjalin kembali itu bisa bermanfaat. Jadi mereka diajak untuk bermaaf-maafan, yang salah diberi kesempatan lagi, yang pernah rusak hubungannya diperbaiki lagi. Nah, saudara, orang Yahudi juga punya tradisi yang tidak kalah unik, saudara. Mereka kalau merayakan Paskah atau pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir, mereka biasanya makan yang namanya sayur pahit dan daging domba, lalu roti tidak beragi. Nah, ini simbol yang punya makna, saudara ya. Jadi maknanya roti yang tidak beragi itu Allah bertindak kala itu membebaskan orang Israel dengan sangat bersegera, sampai orang Israel tidak sempat memberikan ragi ke roti mereka. Makanya rotinya menjadi buntet, menjadi keras. Nah, demikian juga dengan tadi sayur pahit dan daging domba, itu mengingatkan orang Israel betapa pahitnya pengalaman hidup mereka di Mesir. Betapa mereka hidup menderita. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka mereka pasti akan hidup sulit lebih lama lagi. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen juga punya simbol pastinya di dalam perayaan kita, dan lewat simbol itu maka kita kemudian merayakan Natal. Saudara, simbol yang biasanya dipakai Natal itu pohon terang, saudara ya, bercahaya, sangat gemerlapan. Tentu maksudnya adalah agar setiap orang Kristen yang merayakan Natal, merayakan Allah yang hadir menjadi manusia, itu bersedia menjadi terang. Terang yang bersinar, terang yang kemudian boleh menebarkan kasih dan berkat Allah kepada siapapun yang di dalam kehidupan mengalami kesusahan. Atau simbol lainnya, saudara-saudara, kue ya. Jadi banyak orang siapkan kue-kue juga di rumahnya saat Natal. Tentu bukan untuk mereka atau di keluarga itu saja, tetapi terutama juga untuk orang lain yang datang. Kue, simbol berbagi. Natal, kesempatan kita untuk berbagi. Tetapi saudara, saya mau mengajak kita lebih jauh untuk melihat ke dalam kehidupan kita ya, menyambut Natal. Barangkali hal-hal yang simbolik seperti tadi yang saya sebutkan sudah kita lakukan, atau paling tidak tengah kita persiapkan. Ini 1 minggu sebelum pelaksanaan Natal ya, saudara ya. Mungkin sekarang repot-repotnya nih, hias pohon Natal, beli kue atau bikin kue, saudara-saudara, dan lain sebagainya macam. Tapi suasana hatinya seperti apa? Ada tidak saudara-saudara kedamaian muncul dalam hati kita? Padahal itulah pesan utama dari Natal. Allah yang datang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu adalah Allah yang membawa damai. Kita yang tadinya berjarak dengan Allah karena dosa-dosa kita yang sangat menjijikan itu,
lalu diampuni. Allah turun menjadi manusia dan dia menjabat tangan kita. Dengan itu ada kedamaian yang dihadirkan. Tapi saudara, apakah itu ada? Jangan-jangan saudara, hari-hari ini justru kita dipenuhi dengan kegalauan. Betul saudara ya, kita masih menjalani masa pandemi ya saudara, hati-hati. Karena jumlah yang terinfeksi masih banyak. Bahkan di beberapa tempat saudara-saudara makin banyak. Tetapi saudaraku yang terkasih, selain daripada itu barangkali juga ada soal-soal lain. Soal hidup kita yang katakanlah dipenuhi dengan banyak problematika, banyak beban saudara, pergumulan di sana sini, di akhir tahun ini ada hutang-hutang yang belum selesai, ada sakit yang masih kita derita, dan lain sebagainya macam. Ada rasa galau luar biasa. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, Yusuf mengalami itu juga. Laki-laki yang diceritakan di dalam kisah kelahiran Yesus, yang secara jasmani atau dalam ikatan keluarga dianggap sebagai ayah dari Tuhan Yesus ini, juga mengalami kegalauan. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana tidak galau. Dia masih bertunangan dengan Maria, gadis yang sangat dicintainya saudara-saudara, sebagai sepasang remaja yang saling mencintai. Maka Yusuf harus menerima kenyataan bahwa Maria mengandung. Dan saudara, coba dalami lebih jauh lagi. Apakah dengan mudah hati seorang laki-laki bisa menerima penjelasan bahwa pasangannya ini mengandung oleh karena karya Roh Kudus? Karena itulah saudara-saudara kita bisa mengerti Yusuf galau. Dia kemudian kecewa terhadap apa yang terjadi dalam hubungannya dengan Maria. Apalagi tentu kita bisa bayangkan kedua orang ini belumlah manusia yang secara dewasa matang berpikir kala itu. Yusuf diperkirakan usianya 15-16 tahun, Maria 12-13 tahun. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kegalauan itu ada pikiran pendek. Sekalipun dia tulus, saudara-saudara, orangnya tidak ingin menyakiti, namun cara yang diambil oleh Yusuf adalah cara sepihak. Dia hendak menceraikan Maria, walaupun itu dilakukan secara diam-diam supaya tidak menimbulkan soal baru. Fitnahan bahwa Maria berzina dan lain sebagainya macam misalnya. Tetapi saudara, tetap saja langkah yang dilakukannya adalah langkah yang menunjukkan kegalauannya. Tetapi saudara, kisah ini menjadi menarik karena jalan keluar yang bisa membawa Yusuf mengalami kelegaan adalah ketika dia mengimani apa yang kemudian ditunjukkan oleh Allah. Dia taat, dia mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah yang hadir lewat mimpi, agar dia tidak menceraikan Maria, agar dia tetap menikahi Maria. Sekalipun tidak boleh berhubungan suami istri sebelum anak itu atau bayi Yesus itu lahir. Dia ikuti semua itu. Bahkan saudara, nama Yesus itu seperti apa yang ditunjukkan oleh Allah, sungguh diikuti, diberikan kepada anak yang lahir itu. Mengikuti petunjuk Allah, mengikuti tuntunan Allah, meyakini karya Allah akan hadir, kuasa Allah akan memberi pertolongan. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Yusuf, dan dari sanalah dia kemudian mengalami kedamaian, kelegaan dari Allah di dalam kegalauan yang dia kemudian rasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus lahir bagi kita. Immanuel, dia yang tadinya jauh, transenden menjadi imanen, Immanuel, dekat dengan manusia.
Karenanya saudara-saudara, di dalam problematika hidup, beban kesulitan yang barangkali di masa Natal ini pun masih kita alami. Saudara, yakinilah tuntunan dan juga petunjuk dari Allah. Dengarkanlah sabdanya. Bawalah kesesakan hidup kita dalam seru doa kita kepada Allah. Setialah untuk terus berharap kepadanya, dan percayalah, imani, damainya ada bagiku dan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesaksian firman Tuhan yang indah ini, pesan Natal yang juga memberi kekuatan bagi kami. Kuatkan dan berikan kepada kami hati yang selalu terbuka akan suara-Mu, sehingga kami boleh dengar-dengaran, setia, berseru berdoa, dan mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin disitulah kami akan mengalami sentuhan kasih dan karya-Mu, kuasa dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.